Kalau bupati atau gubernur, itu dia punya tanggung jawab pribadi loh, hebat loh. Yang mau jadi gubernur atau bupati itu hebat mentalnya. Karena siap untuk dimaki-maki orang, diprotes orang. Bahkan dia harus siap ketika rakyatnya tidak sejahtera. Jangan dikira nggak dosa loh. Seorang pemimpin tidak mampu mensejahterakan rakyatnya, itu pertanggungjawabannya berat. Itu aneh pikirin tuh, gitu-gituan. Tapi kalau pemimpin yang adil kan tuh doanya dia kan luar biasa. Anda tanya sekarang, selama Republik Indonesia ada, lebih banyak pemimpin adil atau pemimpin yang tidak adil? Nah, mengenai banyak manfaat nih, Bang Miing kemarin Ya. waktu jadi anggota Dewan. Wah. Itu kan Bang Miing pas tuh, kalau kita lihat di Partai Wong Cilik, apa yang udah dibantu yang paling Bang Miing berkesan waktu pas membantu Ya, Wong Cilik? nah ini penting. Pertanyaan Yandri bagus banget nih. Sebab begitu banyak orang, masyarakat justru tidak tahu tugasnya anggota DPR. Tiba-tiba minta selang musola aja sama kita. Betul nggak? Betul. Ah, jadi buat masyarakat, saya suka agak menyayangkan orang-orang yang sudah terpilih jadi anggota DPR. Jangan kata dia memperjuangkan hak rakyatnya yang memilihnya, dia datang aja ke gedung kagak. Mohon maaf, harus mohon maaf Pak. Bukan iri anak-anak pejabat jadi anggota DPR, tapi dia tidak melakukan apa untuk daerahnya karena dia tidak paham. Sementara orang yang paham dan punya pengalaman tidak terpilih. Kenapa? Karena tidak memberi uang pada rakyatnya. Nah, itu catatan buat masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sohib kita semua, kita kayaknya kan karena kita mau ngabuburit ya sebenarnya, tapi mau buka puasa. Ini sebenarnya kita mau buka puasa, tapi maunya dipercepat ya, tapi harus tepat waktu lah ya. Ini satu-satunya aktivitas yang harus tepat waktu nih, ya. Nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurin. Ya. Nah, kebetulan kita lagi mampir ya di dapur orang nih sebenarnya, namanya dapur Bang Miing. Nah, ini, coba kita wawancara langsung di dapur, bayangin ya, langsung ngadain kegiatan di dapur. Nah, tapi sebelum kita cari tahu tentang dapur ini, kita pengen ngungkap tamu kita istimewa banget. Namanya cukup terkenal, tempo dulu ya, Bagito Group. Nah, ini pernah jadi anggota dewan, mantan ya. Kalau mantan biasanya kalau udah mantan itu biasanya tersakiti, tapi ini mantan yang bahagia. Nah, karena di usia 63 tahun beliau tampak semakin sumringah. Assalamualaikum Bang Miing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, brother? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih lo udah mampir di DBM di Galaxy. Halo buat semuanya, para penonton Mimbar Tub ya. Seluruh Indonesia, terima kasih loh. Kemarin saya sempat loh mampir di Mimbar Tub, walaupun itu spontan dan tidak disengaja. Tapi ternyata responnya cukup baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Ini kalau kemarin kalau stand up ya, kalau stand up komedi tuh mendadak audisi lagi, kayaknya Bang Miing ini langsung apa? Lolos. Enggak, juara 1. Jadi nggak pakai lomba lagi. Nggak pakai lomba, langsung juara 1. Kita lomba dari tahun 78. Ikut lomba. Lebih ganas dulu ininya jurinya kan. Bang, Ya. Bang Miing ya. Kan Bang Miing tuh terkenal sebagai pelawak. Terkenal juga sebagai dewan, anggota dewan dulunya. Yang jadi pelawak atau anggota pelawak yang jadi dewan. Itu yang benar mana? Anggota dewan yang jadi pelawak atau anggota pelawak yang jadi dewan? Enggak, saya itu pelawak sebetulnya. Pelawak. Aslinya pelawak. Pelawak itu bukan profesi sebetulnya, lebih pada pekerjaan. Kan profesi kan di dunia cuma ada 3 ya kalau nggak salah. Dokter, lawyer, sama apa satu lagi tuh? Dokter, Teknik apa ya? enggak, dokter, lawyer, kemudian jurnalis. Jurnalis, sama wartawan. Nah, jadi kalau dianggapnya bahwa pelawak itu pekerjaan. Nah, sebab pekerjaan itu, ngelawak itu kalau kerja doang. Nah, kalau ada pekerjaan baru ngelawak gitu. Kalau ada yang manggil baru ngelawak gitu. Kan gua nggak ngelawak ke pinggir jalan gitu. Tiba-tiba gua ada orang sudah ngelawakin gitu. Kalau kita emang agak mahal dikit, kenapa?
Kalau udah jelas bayarannya baru lucu. Gitu. Kalau kayak gini-gini nggak perlu lucu nih. Nggak jelas bayarannya. Lillahi ta'ala. Masya Allah. Pas jadi anggota dewan kan Muban tuh yang ngurusin urusan rakyat biasanya. Apa Benar, ini memang DBM ini sebelahnya bengkel motor. enggak, ini backsound. Kalau kita larang kan itu hajat orang juga. Cuman mestinya sih emang jangan ganggu orang kali ya. Ketika jadi anggota dewan tuh, Bang Miing, obat pelipur lara ketika jadi anggota dewan tuh emang bisa ngelawak juga atau gimana tuh? Enggak, jadi gini. Jiwa pelawak itu kan jiwa sebetulnya. Bukan semata-mata, awalnya bukan semata-mata karena tuntutan profesi atau tuntutan ingin menjadi pekerjaan, enggak. Kita kan masih sekolah dulu juga. Enggak tahu, kita tidak pernah terbayangkan bahwa saya akan jadi Miing yang dikenal di seluruh Indonesia dulu, enggak. Ya, apa namanya, layaknya anak remaja ikut kegiatan di Karang Taruna, di OSIS, terus cuman ngambil cabangnya kesenian, seni pertunjukan, namanya komedi, lawak itu loh. Keterusan gitu loh, dinikmati, lama-lama dibayar, lama-lama terkenal, enak, udah jadi pilihan hidup gitu loh. Dalam perjalanannya saya diminta oleh Pak Taufik Kimis untuk masuk ke mana PDI Perjuangan tahun 2008. Karena 2005 sampai 2008 saya sebagai officer, sebagai profesional di bidang public relation, yaitu di Agung Podomoro Group. Untuk pengembang dulu. Ya, Tamrin City itu saya dari awal itu dulu. Ya, jadi saya menjadi profesi di bidang itu. Tapi sambil ngelawak. Saya orangnya kalaupun saya pekerjaan yang ngelawak gitu. Tapi saya masih punya talenta lain yang di bidang lain saya manfaatkan gitu. Karena pikiran saya someday, satu saat ya, kalau misalnya suatu saat lawak sebut aja nggak laku kayak sekarang gitu, kita tidak kehilangan pekerjaan yang lainnya karena kita punya skill yang lain di luar itu. Jadi sedia payung sebelum hujan kan menjadi penting. Terus backgroundnya terjun jadi anggota dewan tuh ngapa gitu? Kan tadi diundang Pak Taufik Kimas, diminta oleh beliau. Awalnya suruh jadi bupati tahun 2003-2004 di Lebak, di kampung saya. Saya nggak mau. Gua masih muda, gua ngetop, duit masih ada, ngapain jadi bupati? Diomelin orang gitu kan. Lalu yang kedua, pada dasarnya saya sudah berpikir dari dulu, apakah cukup mampu, apakah cukup mumpuni? Ini kan yang jarang orang kan yang tahu diri, ya kan? Yang apa namanya, tahu diri bahwa saya ini kan tidak punya latar belakang ilmu pemerintahan. Itu kan nggak gampang jadi bupati, betul nggak? Betul. Kita tidak punya pengalaman birokrasi. Tapi pernah jadi bupati kan? Tidak. Scan lawak gitu. Lupa. Tapi maksudnya gini, saya udah berpikir waktu itu, kalaupun gue mau, apa mampu? Lalu apakah ketika jadi bupati, apakah bisa manfaat buat umat, buat orang yang dipimpin sama kita? Kan kebanyakan ketika pemimpinnya tidak cerdas, kan rakyatnya juga tidak sejahtera. Iya dong? Nah, saya udah mikir, 2003 diminta, 2005 diminta untuk jadi wakil gubernur Banten bareng Bu Atut. Saya juga tolak, nggak mau. Tapi Lalu Pak Taufik tanya, maunya jadi apa? Kalau jadi anggota DPR sih nggak apa-apa, karena bareng-bareng kan, rame-rame, kolektif kolegial. Kalau bupati atau gubernur, itu dia punya tanggung jawab pribadi loh, hebat loh. Yang mau jadi gubernur atau bupati itu hebat mentalnya. Karena siap untuk dimaki-maki orang, diprotes orang. Bahkan dia harus siap ketika rakyatnya tidak sejahtera. Jangan dikira nggak dosa loh. Seorang pemimpin tidak mampu mensejahterakan rakyatnya, itu pertanggungjawabannya berat. Itu aneh pikirin tuh, gitu-gituan. Tapi kalau pemimpin yang adil kan tuh doanya dia kan luar biasa. Anda tanya sekarang, selama Republik Indonesia ada, lebih banyak pemimpin adil atau pemimpin yang tidak adil? Nah, mudah-mudahan kalau Bang Miing kemarin jadi wali kota tuh bisa jadi pemimpin yang adil tuh, cakep tuh. Sudah mencoba jadi wali kota, ternyata nggak dipilih. Sebab apa? Maafi fulus. Duit lagi Ujung-ujungnya. Masyarakat sekarang, mohon maaf, walaupun tidak seluruhnya, nggak butuh orang cerdas. Masyarakat sekarang kebanyakan nggak butuh orang pinter, orang bersih, orang berani, nggak. Dia hanya butuh ada kandidat yang mau ngasih duit apa kagak, itu baru dipilih. Dan itu fakta, nggak boleh marah, walaupun tidak semua. Anda cuma mau bilang terima kasih kepada rakyat Banten, terutama Pandeglang dan Lebak, atau Tangerang atau Karawang yang pernah saya ikut pemilihan.
yang telah memilih kita di kandidat nomor 2 misalnya, itu sudah memilih tanpa pamrih loh, tanpa uang loh. Nggak ada apa-apaan tuh ya. Nggak ada. Aneh nggak nyuap. politik Saksi aja kagak punya. Nggak ada duit. Itu masih bisa dapat nomor urutan kedua. Cuman sayang kalau pemilihan politik nggak ada pemenang favorit kan. Nggak ada. Nggak ada. Nah, Nggak ada runner up tuh nggak ada. ada. Ada tragedi yang lucu nggak Bang ketika Bang Miing jadi anggota dewan? Ada tragedi yang diingat sepanjang hidup nggak? Tragedi sih mungkin banyak kalau diingat. Peristiwa yang paling diingat lah gitu. Kenapa? Peristiwa yang paling diingat ketika jadi anggota dewan, aktivitas sebagai anggota dewan gitu. Yang paling dikenang banget ya. Bang. Dikenang banget. Nah, yang selalu teringat gitu. Pernah. Apa tuh? Saya duduk sendirian di ruang paripurna sendirian karena saya salah. Salah ruangan. Datangnya duluan. Salah jadwal. Enggak. Loh, bener. undangannya kan jam 10. Iya. Anda datang tepat jam 10, nggak ada orang, gue duduk aja sendiri. Itu dipoto oleh wartawan dan wartawan itu pameran foto dapat juara tuh foto itu. Ini berarti ada berkahnya. Iya. Manfaat buat orang lain banyak nih. Jadi aneh nggak berani nyalahin orang lain. Orang lain telat datang, enggak, aneh keduluan datangnya. Karena gini, saya itu kan 42 tahun karir di panggung. Dan itu kita karir begitu dari dulu. Insya Allah selama kita ngelawak di panggung belum pernah ditunggu oleh panitia. Nggak pernah, belum pernah. Jadi duluan terus. Iya. Selalu on time. Kalau kita ngelawak dulu kan paling terakhir. Top acara pasti lawak. Itu jam 10, jam 11. Habis maghrib kita sudah belakang panggung. Oh, selalu begitu. Itu begitu, iya. Fair gitu ya. Dan itu terbawa. Kirain ujung-ujung dari doang Bang, Enggak. datang. Dan itu terbawa kemana-mana karena itu merupakan etos kerja bagi kita. Etos itu adalah tata nilai yang dipegang oleh seseorang melakukan apapun. Konteksnya dia, kalau dia tahu bahwa etos itu adalah melakukan etos itu atau memiliki etos kerja yang baik itu adalah bagian dari ibadah atas perintah agamanya atau perintah Tuhan, itu dia akan lakukan itu gitu loh. Etos itu maksudnya gini, dia punya karakter orang itu. Jam 2 pagi gue nyetir mobil, lampu merah berhenti. Emang tahu itu di dalam mobil itu Miing kan nggak tahu kan? Emang ada yang muji, ih gila Miing rajin amat? Nggak tahu. Tapi itulah bedanya lu sama gue. Itu loh. Nah, disitulah karakter, disitulah etos kita gitu. Artinya apa? Tata nilai yang dipegang oleh seseorang untuk berpikir, untuk berbicara, untuk melakukan apapun sesuai dengan apa? Dengan norma agama maupun norma budaya, gitu loh. Nggak ada yang muji, nggak ada, nggak penting. Tapi kan kepuasan batin bedanya. Misalnya gini, kita berhenti lampu merah, tiba-tiba motor, vuang, ngeduluin, mobil, lampu belum hijau udah jalan, nggak apa-apa. Itu bedanya kita sama dia. Udah selesai. Siapa yang mendapatkan kebahagiaan kan kita. Sendiri. Iya. Kalau aneh sih cara berpikir gitu. Kita diri kita sendiri ya. Iya, gitu. Bagiannya sama juga orang puasa gitu. Kan emang Allah menilai puasa yang sangat hebat. Puasanya apakah yang ludahnya seember? Kan kagak. Iya nggak? Ji, nih Bang Miing nih waktu kita SD dulu, kita udah nonton di TV nih. Iya. Nah, udah nonton di TV. Waktu zaman kita SD, kita nonton di stasiun-stasiun TV swasta nih. Nah, sekarang udah bikin nih kayak kedai gini nih. Mohon maaf nih Bang Miing. Apa yang udah nggak laku di TV apa gimana nih? Apa yang bikin kayak gini nih ceritanya gitu? Kalau jawab pertanyaan apa udah nggak laku, yakin mau nggak laku. Udah tua, televisi kita mau orang tua kayak gini udah keriput ditampanggil, udah pastilah. Saya tidak akan membohongi diri bahwa Bagito sudah tidak menarik bagi industri televisi. Belum tentu tidak menarik bagi masyarakat loh. Gitu. Oh, iya, betul. Tapi kan beda perhitungan stasiun televisi sama kita. Nah, diuntungkan kita hadirnya teknologi digital, revolusi digital, yang dimana saya bilang bahwa digital ini sebuah media independen dan relatif liberal, punya kebebasan orang siapapun boleh gitu. Dan sebuah keniscayaan nggak bisa mundur dari kondisi ini. Ini kan perubahan peradaban. Jadi kita Gitu. ikutin terus deh Bang. Jadi kalau dia nanya nih, Bang Miing bikin dapur Bang Miing restoran, nggak perlu malu. Bahwa kita memang di publik tidak menarik lagi, tapi kan kita hidup harus terus. Berjalan. Loh, kalau ada orang mati gara-gara dia nggak bisa makan karena tidak mau mencari makan, maka hukumnya haram. Loh, dia tidak mempertahankan hidupnya loh. Betul. Diwajibkan, Nyalai, Bang Miing. dia nggak boleh berhenti berikhtiar.
kita bikin warung ini. Walaupun tidak untung, minimal keluarga bisa numpang makan. Minimal sekian puluh anak-anak bisa bekerja di sini. Manfaatnya, bro. Kalau orang kerja emang. Iya dong, cara berpikirnya ke Tapi sana. Bagito Group itu belum bubar ya? Belum. Belum. Tidak pernah bubar. Masih sering kongko-kongko gitu kayak anak-anak muda. Loh, kemarin minggu lalu kita syuting. Oh gitu. Kita masih tetap jalan. Gitu. Berarti ada syuting kegiatan rutin juga ya? Apa di Kalau channel rutin apa enggak, gitu? kalau rutin enggak, belum. Ya kemarin-kemarin ada rutin, tapi sekarang produksi lagi berhenti. Insidental aja. Kalau kayak kemarin diminta oleh sebuah stasiun televisi, kita bertiga main. Gitu. Ya apa? Bagito Reborn ya, Bagito Reborn. Ya Reborn tuh tahun 2016 sebetulnya. Jadi 2016 itu berarti kan 5 tahun yang lalu ya. Bagito masih siap kok untuk menghibur masyarakat. Kalau ada medianya, kalau ada yang menyiapkan fasilitasnya, kita kan masih sanggup lah. Iya. Karena gini, melawak itu, berkesenian itu jiwa, bukan soal umur. Gitu. Saya masih berani bertarung sama anak muda. Sebut aja stand up comedy misalnya. Saya buktikan kemarin di tempat-tempat Anda. Iya nggak? Makanya kalau naik ini langsung nomor 1 lah gitu ya. Iya dong. Nah, orang kita sayangnya para pemegang kepentingan dagang di televisi itu lihat umurnya. Kalau pelawak-pelawak Amerika juga tua-tua. Betul. Iya kan, yang pegang talk show atau apa. Tapi ya sudahlah. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Sebut saja mereka tidak tertarik sama kita. Ya sudah, kita upaya di tempat lain. Gitu. Caranya bagaimana? Kalau untuk ekonomi, ya untuk menutupi bagaimana bisa berkesenian kalau dapur dandangnya terbalik kalau orang Betawi bilang. Betul nggak? Begitu kita kodok gentongnya dalam banget gitu. Gila. Lapisan beras sudah tipis, bro. Iya. Kan harus tetap gigi hidup dong. Gitu loh. Tapi sekarang nggak pernah tipis nih, tapi banyak kiriman terus nih. Banyak kiriman Dari bansos. Alhamdulillah masih dapat ya, walaupun dipotong. Nah, bikin ide dapur Bang Miing itu dari siapa, Bang? Dari Sebetulnya gini, jadi gini, ini usaha istri saya. Istri saya itu sebetulnya dia desainer baju muslim. Dan dia jualan baju muslim. Dia punya penjahit, dia punya butik. Tapi ketika pandemi setahun yang lalu itu kan terjunlah semua bisnis. Yang hidup itu cuma kuliner. Karena kalau orang nggak beli baju nggak mati, orang nggak beli rumah nggak mati, orang nggak beli mobil nggak mati, orang nggak beli makan mati. Nah, akhirnya dia punya ide untuk apa namanya bikin frozen. Yang dibekukan itu dari gepuk, babat, iso, ayam, makanan yang bisa dibekukan, yang bisa disimpan lah ya, online. Nah, lalu dia ngomong ke saya, kita harus pakai merek lah, harus punya brand kan. Terus dia minta nama saya nggak ngasih sebetulnya, karena saya tidak pernah mau memberikan nama saya, brand Miing itu di luar kompetensi saya. Apa itu kompetensi saya? Dunia hiburan. Kalau saya jadi MC, orang percaya. Kalau saya main film, orang masih percaya. Saya ngelawak, orang tahu. Tapi kalau jualan makanan kan orang nggak ngerti. Emang Miing bisa masak? Nah, ya, bukan apa-apa. Takutnya begitu makanannya dimakan, Bang Miing makanannya nggak enak. Yang kena jedor. Saya nggak mau tuh. Tapi kita riset di rumah. Ada studio kecil-kecilan, syuting, ada teman-teman datang, ada komeng, ada siapa gitu datanglah. Lalu saya sajikan makanan-makanan, teman-teman kru segala macam. Tes, enak nggak? Enak bang. Lu jangan bilang enak karena gua kasih gratis. Lu jujur. Layak jual nggak? Layak. Catat makanan apa. Akhirnya kita riset cari tempat dan bikinlah dapur Bang Miing. Saya kontrol kualitasnya. Setiap orang meja saya datengin, saya tanyain enak nggak? Oh enak pak, alhamdulillah. Kaget nggak didatengin sama pelawak senior? Ya banyak yang kaget, banyak yang seneng gitu. Tugas saya kan dari dulu cuma menyenangkan orang. Saya belum pernah dalam hidup menakut-nakuti orang. Jadi ini buat base camp juga di Bang Miing ya? Sekarang ya? Banyak sering kesini juga ya Bang Miing? Ya, jadi di sini saya bilang, saya tidak ingin dapur Bang Miing ini hanya sebagai tempat makan. Sebab kalau makan di rumah pun bisa. Ini menjadi marketplace bagi orang-orang yang suka silaturahim. Ini bahannya makin gede dong. Iya. Jadi apa? Kalau bahasa gayanya sekarang, ini adalah sebuah wahana untuk networking.
nggak sedikit tuh, anak ngobrol sama temen tamu gini. Bisnis apa Pak? Gini. Ya saya lagi kesulitan. Butuh apa? Butuh baja. Saya telepon orang baja datang, jadi deal gitu. Gitu dong. Bang Mim wasilah. Wasilah. Istilahnya orang sukses. Kita menjadi perantara. Banyak membawa manfaat buat orang lain. Betul. Makanya ini masuk surga paling depan nih kayaknya. Iya. Kita di belakangnya dong. Belakangnya. Enggak, ntar kita dipanggil-panggil. Panggil. Nih kemarin nih gitu. Kan kata Rasulullah, orang paling baik adalah banyak yang manfaat buat orang lain dan lingkungannya, kan itu. Nah, mengenai banyak manfaat nih, Bang Miing kemarin Ya. waktu jadi anggota Dewan. Wah. Itu kan Bang Miing pas tuh. Kalau kita lihat di Partai Wong Cilik, Heeh. apa yang udah dibantu yang paling Bang Miing berkesan waktu pas membantu Ya, Wong Cilik? nah ini penting nih. Pertanyaan Yandri bagus banget nih. Sebab begitu banyak orang, masyarakat justru tidak tahu tugasnya anggota DPR. Tiba-tiba minta selang musola aja sama kita. Betul nggak? Betul. Ah. Pak, kalau mau dipilih Pak, ini tolong dong karpet, tolong tempat duduk bagus. Kita dikasih ruang ibadah. Kita diberikan ruang sedekah sama masyarakat. Tapi yang harus kita luruskan aja, akan jauh lebih penting, lebih manfaatnya banyak kalau kita punya kekuasaan. Nah, Contoh, begini sederhananya nih, waktu jadi anggota DPR. Ketika saya jadi anggota DPR, ribuan sekolah, unit sekolah baru, karena Komisi 10 dulu, Komisi Pendidikan, Pendidikan ya. itu bisa dikirim ke dapilnya atau bahkan membantu provinsi lain bagi yang memintanya. Ketika kita punya kekuasaan, karena kita punya hak anggaran, Yes. hak budget. Betul. Nah, misalnya apa? Misalnya ketika saya jadi anggota DPR, itu saya pernah kirim 1.600 unit sekolah baru. 1.200 tanda tangan, ikut bertanggung jawab. Karena kita punya hak anggaran. Coba kalau aneh menjadi miing doang, Nggak jangan ada itu. kate diminta ribuan sekolah, diminta ponakan untuk bayaran SPP nunggak aja belum tentu sanggup. Itu karena dia bukan siapa-siapa. Kayak aneh sekarang, bukan siapa-siapa, gue cuma anggota masyarakat biasa. Masyarakat jelata biasa, bukan pejabat. Tapi ketika kita punya kedudukan menjadi anggota DPR satu suara itu, maka kita berapa ribu yang kita tanda tangani beasiswa untuk orang-orang miskin. Masya Allah. Kalau pribadi cuma paling bantu ponakan doang. Iya. Anak orang lain belum tentu kita bantu. Ini ribuan anak beasiswa masuk SD, masuk SMP, masuk SMA. Apa? Kita terlibat membahas anggaran itu di kementeriannya. Itulah kekuasaan pentingnya. Jadi buat masyarakat, saya suka agak menyayangkan orang-orang yang sudah terpilih jadi anggota DPR, jangan kata dia memperjuangkan hak rakyatnya yang memilihnya. Dia datang aja ke gedung kagak. Ini masalah mubazir banget. Mubazir, kasihan yang memilih. Mungkin dia duduk tapi juga nggak ngerti apa-apa. Masih mendingan dia hadir, masih denger buat aspirasinya ke daerah. Tapi ada banyak anak-anak muda yang umur 23, 24, mohon maaf, harus mohon maaf depan. Bukan iri anak-anak pejabat jadi anggota DPR, tapi dia tidak melakukan apa untuk daerahnya. Karena dia tidak paham. Sementara orang yang paham dan punya pengalaman tidak terpilih. Kenapa? Karena tidak memberi uang pada rakyatnya. Nah, itu catatan buat masyarakat bahwa ketika dengan ikhlas memilih orang, sesungguhnya dia mengantarkan wakilnya asal benar orangnya. Oh, iya dong. Nah, Tapi cuman kan demokrasi buat kita- perwakilan rakyat. Bukan demokrasi Wakilnya kita, rakyat. yang menang itu yang banyak, bukan yang baik. Iya. Yang bayar. Yang menang, Oh, iya. yang menang itu yang banyak. Yang banyak suaranya. Yes. Dengan cara apapun. Cara apapun ya. Dengan cara menyuap kayak, menyogok kayak, atau menekan-nekan kepala dinas, atau menekan camat lurah kalau bapaknya bupati, kan begitu. Dan itu fakta di lapangan terjadi. Tapi nggak jadi anggota DPR lagi kenapa nih, Pak? Ya karena nggak kepilih, gimana sih? Pertanyaannya aneh. Dan kalau sekarang ditanya lagi, mau nggak? Nggak sanggup. Nah, sanggup ya. Kenapa? Jangan salahkan anggota DPR yang duduk sekarang. Kalau semuanya bererot menuju kekuasaan, bergabung, apa? Yang milih yang salah juga. Apa artinya? Kecerdasan memilih menjadi penting. Betul, betul. Apalagi kalau kita, mohon maaf nih, kalau ajaran Rasulullah memilih pemimpin itu paling nggak punya 4 sifat kan. Atau wakil rakyat itu memilih 4 sifat. Dia harus sidik kan, harus jujur. Kalau kita punya pemimpin jujur, minimal aman rakyatnya. Betul. Kalau jujur loh. Betul. Betul nggak? Betul. Nah, kalau nggak jujur kan, saya tidak akan impor, tiba-tiba impor. Nah, itu kan juga nggak jujur. Gitu. Saya tidak akan motong bantuan. Ya kan? Sidik. Kedua kan amanah, tidak berkhianat Betul. pada dirinya, pada Allah, pada rakyat yang mengamanatkan. Iya kan? Iya. Tidak berkhianat dong. Demi Allah, saya bersumpah. Tiba-tiba dia nyolong, kan berkhianat dia. Betul. Ketiga tabligh.
punya kemampuan menyampaikan kebenaran betapapun pahitnya. Iya. Keempat, nggak bisa cuma duduk doang jadi orang baik, harus cerdas, fatona, gitu loh. Ngerti deh. Koridor, keadaan sekitar. koridornya kan jelas. Betul. Memilih orang tuh yang kayak gitu, bukan yang ngasih gocap. Betul lah. Cap. Iya benar. Kebanyakan kan yang Gocap buat terpilih 5 ngasih tahun, gocap ya. 5 tahun. 5 tahun. Jadi berapa duit sih, Bun? Yang gua bilang ke masyarakat yang memilih itu, bilang, lu jangankan kaya, kenyang aja kagak gocap, gila. Iya. Mereka dapatnya berapa? Jadi gitu Ji, kalau aneh. Udah, cukup. Cukup ya? Masya Allah nih, ini pertemuan biasa kita nih. yang luar biasa. Teman-teman di Bekasi atau yang dekat daerah Bekasi, jangan lupa nongki, mampir di dapurnya Bang Miin. Siapa tahu loh, dapat Bang Miin ada, bisa foto bareng, bisa upload di sosmed, bisa ya pansos dikit lah gitu ya. Pokoknya untuk orang Ini Galaksi, gimana? orang mana saja yang mau buka barang atau mampir di dapur Bang Miing di Galaksi, Kota Bekasi. Kota Bekasi. Alamatnya Alamatnya nanti Taman Galaksi. Ya. cari di sini. Sini, cari Pokoknya di sini. ya. Cari pokoknya cari di bawah lah ya. Tuh kan ada tulisannya tuh kan. Oke, terima kasih loh. Ya, saya mampir di Mimbar Tub. Mimbar Tub susah banget nyebutnya. Mimbar tuh B Oh, kalau Mimbar Tub ya. Mudah-mudahan semuanya. Yang paling penting bukan soal apa-apa, tapi bagaimana kita sama-sama untuk mencari manfaat dan ridho Allah. Udah itu aja. Ya. Jazakallah khair, akamul jaza kepada Bang Miing. Mudah-mudahan Terima kasih bermanfaat. semuanya, terima kasih. Ya, jangan lupa untuk subscribe akunnya beliau ya. Ya. Dapat manfaat. Nah, jangan lupa juga untuk datang ke dapur Bang Miing. Iya. Langsung ke dapur loh, nggak dijamu ke ruang tamu loh. Langsung ke dapur ini. Karena dapurnya di ruang tamu. Oke, saya mau nemenin tamu-tamu saya yang mau buka puasa ya. Ya, Oke, ya. sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih loh ya. Kalau mau salat ada di. Ya, ini adalah tamu-tamu saya yang mau buka bersama di dapur Bang Mi. Kita tunggu yang lain-lainnya. Mau buka di sini? Iya. Hebat-hebat amat, kecil-kecil pada puasa ya. Pada puasa ya, kecil-kecil ya. Oh ya, mantap. Halo. Loh, saya kado pakai pita. Lucu banget katanya. Bu, saudara Ibu. Buka di sini? Oh iya, makasih. Ya, ya. Ini anak-anak saya. Anak ketiga, anak empat. Bantuin ibunya. Teh, dibukain aja teh ini ya teh, biar diambil gambarnya. Nah, tangan Nisa, ini aja bukan nih, tutupnya. Oke, yang ada makanannya aja. Tuh. Ini adalah makanan-makanan makanan rumah Indonesia. Artinya makanan orang Indonesia ini. Ada jengkol, ada sayur asem, ada lalap dan sebagainya. Ada tajil,